Hai, perkenalkan saya Iis Ome, kelas 5A, Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang BK di TK di SD. Dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Jumadi Muri Salam Tuasikal SPD MPD. Yang tepat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi BK di TK dan di SD. Tujuannya yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, seperti kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak mengatasi kesulitan-kesulitan yang dimilikinya, membantu anak-anak mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Fungsi BK di TK dan di SD. Yang pertama, menurut Priyatno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat pengembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi mengatasi. Yang ketiga itu fungsi mengatasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya, fungsi pemelihara dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan membutuhkan perkembangan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimiliki. Selanjutnya, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Prinsip-prinsip BK di TK dan di SD. Yang pertama, sarana layanan, artinya bimbingan diberikan kepada individu atau peserta didik baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, bagi pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang kedua, permasalahan individu, artinya bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan disesuaikan dengan latar budaya dan pemahaman masalah. Selanjutnya, program layanan, artinya pelayanan bimbingan dan hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program tersebut menyeluruh, fleksibel, dan perlu adanya evaluasi. Yang keempat, tujuan dan pelaksanaan, artinya menjadi tujuan yang diharapkan setelah siswa atau individu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Diharapkan individu dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri. Dalam pelaksanaan program tersebut harus dilakukan oleh ahli dan perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait serta perlu adanya pengembangan program. Kita akan membahas tentang asas-asas BK di TK dan di SD. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterampilan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu menghendaki adanya kesulitan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga itu asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu menghendaki agar peserta didik untuk menjadi sarana layanan yang berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan. Asas
kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sarana layanan yang sama berkehendak selalu bergerak, maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan selain dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan dari waktu ke waktu. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.